Halo teman-teman, saya Sukma Dwi Chandra dengan NIM 211020052, mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan dari Universitas Dr. Subandi. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan lingkungan rumah untuk memenuhi tugas OSCE keperawatan HIV/AIDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya di sini Sukma Dwi Chandra yang akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan di lingkungan rumah terkait HIV/AIDS. Nah, kira-kira waktunya 10 menit, apakah Bapak dan Ibu-ibu ini bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk saya menjelaskan tentang pendidikan kesehatan di sini. Sebelumnya, Bapak dan Ibu-ibu di sini tahu tidak apa itu HIV/AIDS? Mungkin pernah dengar. Kira-kira apa itu, Bu, HIV/AIDS? Penyakit yang menyerang imun kalau nggak salah cuma di TikTok sih. Oh, iya, sekarang kan zamannya sudah canggih ya. Ya, Pada punya handphone ya di sini? ya punya. Oke, saya izin menjelaskan kembali terkait HIV/AIDS terlebih dahulu, baru kita masuk ke pendidikan kesehatan di sini. Jadi HIV/AIDS itu ada dari dua kata. Yang pertama HIV, yang kedua ada AIDS. Nah, HIV itu sendiri itu virusnya yang menyerang. Benar kata Ibu. Ini Ibu siapa tadi? Tenis. Oh iya. Benar kata Ibu Kenis tadi kan HIV/AIDS itu penyakit yang menyerang imun tubuh. Nah, HIV itu virusnya yang menyerang imun tubuh. Lalu AIDS itu kumpulan gejalanya. Jadi kayak misalkan di HIV/AIDS itu ada diare biasanya, ada TBC. Nah, itu terjadi tuh biasanya diare kan, kita diare cuma sehari 2 hari selesai, tapi diare pada HIV/AIDS ini berlangsung agak lama dari yang normal. Mungkin di sini ada yang pernah mengalami. Kalau tidak, alhamdulillah, semoga kita terjauh dari penyakit itu. Tapi kita tidak boleh meninggalkan orang-orang dengan HIV/AIDS, karena mereka itu yang paling butuh untuk didampingi dan disupport supaya semangat untuk melawan penyakitnya. Nah, kita mulai ya Bu, Bapak, tentang pendidikan kesehatan lingkungan rumah bagi pasien HIV/AIDS. Mungkin kalau ada saudara atau tetangganya yang Bapak Ibu pernah lihat dengan tanda dan gejala yang tadi saya sebutkan, bisa dibimbing untuk melakukan konsul atau pergi ke rumah sakit untuk periksa. Nah, di sini ada yang pertama karakteristik pasien HIV. Yang pertama, penurunan berat badan lebih dari 10%. Jadi penurunan berat badannya itu lumayan drastis. Tidak seperti normalnya. Misalkan tingginya 160, berat badannya 40, itu tidak normal. Bisa diperiksakan. Lalu yang kedua ada demam dan flu yang tidak kunjung sembuh seperti diare tadi. Nah, itu juga wajib diperiksakan. Cepat merasa lelah, ruam-ruam merah pada kulit. Lalu yang terakhir ada perbesaran kelenjar di area leher dan lipatan dada. Mungkin jika ada yang merasakan gejala-gejala seperti ini, bisa segera periksa ya Bapak Ibu. Nah, yang perlu diwaspadai di sini adalah yang pertama menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain. Atau mungkin jika keluarga gitu ya, biasanya kan makan bareng-bareng. Itu sebisa mungkin untuk dipisahkan itunya. Kayak tempat makannya jangan bergantian jika bisa. Tapi dibilangi dengan baik-baik supaya tidak tersinggung. Seperti alat mandi juga bisa dipisahkan agar kita terhindar dari penularan penyakit HIV itu sendiri. Lalu hindari kontak dengan darah, seperti jika membersihkan, mungkin ada yang terluka, jika membersihkan meskipun itu bukan pasien dengan HIV/AIDS, kita harus tetap menggunakan pelindung, seperti mungkin sama tisu atau kain yang sudah tidak dipakai, supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita. Lalu tidak menggunakan produk yang memungkinkan kontak darah dengan pasien, seperti mungkin kain-kain yang sudah digunakan untuk mengelap darah yang
berceceran itu bisa langsung dibuang atau segera dicuci. Atau jika tangan terkena darah itu bisa langsung dicuci menggunakan sabun dan air mengalir selama 15 menit supaya kita terhindar dari kontaminasi virus HIV itu sendiri. Lalu penanganan saat pasien terluka, di sini ada menjaga kesehatan dengan penuhi asupan nutrisi. Kita juga tidak boleh lupa dengan sehat 5 sempurna. Lalu ada bersihkan cairan tubuh dan gunakan kantong sampah khusus. Jadi kita harus menyediakan tempat khusus untuk membuang sisa-sisa perawatan dengan ODA supaya tidak terkontaminasi barang-barang lainnya itu. Jadi kita nggak boleh nih, misalkan ada ODA orang dengan HIV/AIDS terus butuh perawatan, kita nggak mau perawat karena kita takut dengan tertularnya virus HIV itu. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap merawat orang tersebut, apalagi orang-orang yang kita cintai, mungkin itu dengan sepenuh hati, ikhlas. Lalu cuci tangan sebelum dan setelah membersihkan cairan tubuh pasien seperti yang saya jelaskan tadi. Itu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun selama 15 menit. Lalu jangan berbagi penggunaan barang pribadi seperti yang tadi. Yang keempat ada ajarkan penanganan luka pada keluarga. Nah, jadi setelah saya jelaskan tadi kan ada itu apa itu HIV/AIDS, terus apa gejala-gejalanya, dijelaskan dengan baik. Gimana sih HIV/AIDS itu, kenapa kita kok nggak boleh tertular, karena apa, itu bisa diberitahukan supaya kita bisa terhindar dari penyakit itu. Lalu beritahu keluarga untuk mencuci tangan dan memakai pakaian yang tertutup untuk menghindari penularan. Nah, untuk pasien ODA itu bisa menggunakan masker, dan sebenarnya pasien dengan HIV/AIDS itu bisa jalan-jalan kayak kita, ngobrol-ngobrol sama orang, sama tetangga, sama saudaranya, bisa dengan bebas asalkan orang tersebut mendapatkan pengobatan yang signifikan, tidak terputus-putus. Jadi nanti di sana jika orang itu melakukan konseling, nanti akan diberikan obat oleh konselornya. Nah, yang di situ bersifat terus-menerus jangka panjang untuk memperbaiki imun yang rusak tadi supaya pasien tersebut terlihat baik. Lalu ada bersihkan bekas cairan penderita dengan menggunakan sabun tentunya, dan beritahu keluarga untuk jangan menghindari dan selalu memberi motivasi pada penderita supaya penderita itu semangat untuk menjalani hidupnya, tidak putus asa dan tetap seperti orang-orang yang lain. Mungkin hanya itu saja ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oh iya, tadi saya lupa menjelaskan bahwa sebenarnya ada yang disebut handscoon atau sarung tangan yang bisa digunakan untuk menghindari kontak darah. Nah, jadi ibu bisa mungkin beli di apotek, itu satu kotak biasanya ada banyak isinya. Itu bisa buat melakukan perawatan apabila mungkin di rumah ada saudaranya dengan HIV/AIDS, itu bisa digunakan untuk melakukan perawatan pada mungkin ada lukanya gitu, bisa. Jadi supaya itu menghindari kontaminasi ke tubuh. Apakah bisa dimengerti dari sekian penjelasan saya? Baik. Jika dimengerti, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan menyita waktunya sebentar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.